Dia hanya dipanggil Sari, seperti bunga tanpa kebun, seperti nama yang dibisikkan angin tanpa gema yang menjawab. Tidak ada nama keluarga untuk melacak silsilahnya. Tidak ada leluhur terhormat yang terukir dalam ingatan kolektif. Tidak ada sejarah keluarga yang diturunkan dari mulut ke mulut di sekitar api malam. Dia tumbuh seperti bayangan yang rapuh dan sunyi di lorong-lorong berdebu dan berliku-liku desa Kampung Rimba. Sebuah tempat yang hilang di jantung Sumatera, di mana rumah-rumah bambu dan anyaman palem menempel pada tanah merah, seperti doa-doa yang terlupakan. Desa terpencil ini disapu angin muson yang berubah-ubah yang membawa kadang hujan penyelamat, kadang kekeringan yang kejam, tetap terkurung dalam tradisi leluhur seperti dalam kepompong tak kasat mata, di mana setiap gerakan, setiap kata, setiap nafas didiktekan oleh adat istiadat yang tak berubah yang diturunkan selama berabad-abad. Yatim piatu sejak usia yang masih belia, 9 tahun, ketika demam tropis telah merenggut orang tuanya dalam kurun waktu seminggu yang mengerikan, di mana gendang berkabung bergema tanpa henti di seluruh kampung, Sari tidak mewarisi apa-apa selain tatapan sedih yang tak terhingga yang tampaknya membawa seluruh melankolia dunia dan kesabaran luar biasa yang menantang pemahaman manusia. Matanya yang hitam, dalam seperti sumur kuno, memantulkan kepasrahan yang membekukan darah mereka yang berani menatapnya. Orang-orang desa berkata tentangnya sambil berbisik di balik tangan mereka yang berkapalan dan mengalihkan pandangan, bahwa dia membawa sial seperti orang lain memakai perhiasan. Bukan karena dia melakukan perbuatan jahat atau mengucapkan kutukan, tetapi karena kehadirannya yang rapuh dan hantu itu secara kejam mengingatkan orang lain pada apa yang mereka tolak keras untuk dilihat. Kemiskinan yang menggerogoti jiwa, rasa sakit yang menghancurkan hati, kesepian yang melahap jiwa seperti penyakit yang tak tersembuhkan. Maka, dengan kekejaman biasa yang hanya manusia yang tahu cara mengerahkannya, mereka menggunakannya seperti alat bekas yang dikeluarkan dari lemari sesuai kebutuhan. Membuangnya seperti sampah yang mengganggu ketika dia tidak lagi berguna. Melupakannya dengan sengaja, seperti melupakan mimpi buruk saat bangun tidur. Dia telah menjadi yang tak terlihat, namun diperlukan, yang dipanggil tanpa pernah dilihat, yang dieksploitasi tanpa pernah berterima kasih, yang dihina sambil membutuhkan jasanya. Pada usia 15 tahun, ketika tubuhnya yang rapuh baru mulai menggambar lekukan pemalu dari feminitas yang baru lahir, seorang tokoh berpengaruh desa, Pak Wijaya, seorang pria dengan pelipis beruban dan tatapan kalkulatif, pemilik kaya sawah luas yang terbentang tak terhingga di bawah matahari khatulistiwa, ayah otoriter dari 5 anak manja yang tidak mengenal kelaparan atau kekurangan, menawarkan dengan kemurahan hati yang tampak untuk menerimanya di rumah kayu berukir besarnya, untuk katanya membantu membangun masa depan yang lebih baik. Setiap hari dimulai tanpa ampun sebelum subuh. Di jam biru dan dingin itu, di mana malam masih ragu untuk menyerah tempatnya kepada hari yang baru lahir. Dia bangun secara otomatis pada kokok ayam yang merintih pertama, jeritan tajam yang merobek kesunyian seperti pisau, bahkan sebelum cahaya emas pertama datang membelai atap genteng merah desa. Kaki telanjangnya menyentuh lantai tanah yang dipukul masih lembab oleh embun malam, dan dia segera memulai ritani pekerjaannya, menyapu halaman luas yang dipave batu abu-abu secara teliti sambil mengusir daun-daun mati yang tersebar angin malam. Mencuci berlutut di air dingin pakaian kotor seluruh keluarga sambil menggosok sampai tangannya menjadi merah dan pecah-pecah. Menyiapkan dengan hati-hati air panas beraroma kelopak kambuja untuk mandi mewah pagi Ibu Indira, istri sombong Wijaya, dan menggosok dengan energik panci-panci besi tuang berat yang menghitam karena pemakaian, berlutut di lantai keras yang melukai lututnya yang sudah terluka oleh tahun-tahun perbudakan. Ketika dia mengangkat mata dengan malu-malu untuk bernapas sejenak, mencari dengan putus asa seteguk udara dalam pengap kondisinya, dia selalu bertemu dengan tatapan meremehkan dan dingin Ibu Indira. Seorang wanita dengan kecantikan patung, tetapi dingin seperti marmer, dengan ciri-ciri yang dipahat oleh para dewa, tetapi hati yang dikeraskan oleh kesombongan dan kekejaman. Wanita yang sombong ini mengenakan batik mewah dengan motif kompleks
yang harganya lebih dari yang pernah dimiliki Sari. Menata rambut hitamnya dalam sanggul sempurna yang dihiasi perhiasan emas yang menangkap cahaya dan memperlakukan Sari seperti debu mengganggu yang enggan dihirup, seperti noda memalukan yang ingin dihapus dengan gerakan tidak sabar. Penghinaannya begitu nyata sehingga tampaknya meracuni udara sekitar, mengubah setiap napas menjadi siksaan. "Lebih cepat, pemalas!" teriaknya setiap pagi dengan suara nyaring yang menusuk udara seperti pisau. Kata-katanya berderak seperti tamparan keras di udara lembab pagi dini. "Kamu pikir kami menampungmu untuk tidur? Dasar tidak tahu berterima kasih. Kamu pikir kemurahan hati kami mengizinkanmu untuk menyeret seperti siput? Bergeraklah sebelum aku mengusirmu seperti mengusir anjing kudisan." Kata-kata beracunnya menimpa Sari seperti hujan asam, perlahan membakar apa yang tersisa dari martabat di jiwanya yang terluka. Setiap suku kata dihitung untuk mempermalukan. Setiap intonasi ditujukan untuk mengingatkan posisi inferioritas absolut gadis muda itu. Anak-anak keluarga itu dirusak oleh teladan orang tua mereka dan mabuk oleh perasaan superioritas sosial mereka. Meremehkannya dengan kekejaman polos dan mengerikan yang hanya anak-anak manja tahu cara mengerahkannya. Mereka mengorganisir penyiksaan kecil harian mereka dengan imajinasi yang meluap-luap seusia mereka. Sengaja melemparkan pakaian bersih mereka ke lumpur berminyak dari genangan setelah hujan untuk melihatnya menderita dalam diam. Tidak sengaja menumpahkan mangkuk nasi mereka di lantai yang baru dibersihkan untuk memaksanya memulai kembali pekerjaannya. Menyembunyikan barang-barang pribadi miliknya yang sedikit untuk kesenangan sadis melihatnya mencari dengan sia-sia. Suatu hari yang sangat kejam, si kecil Andi, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dengan mata nakal yang mewarisi kejahatan ibunya, melemparkan segenggam lumpur busuk bercampur kotoran hewan ke wajahnya saat dia sabar menjemur pakaian di bawah matahari yang membakar, mengotori ciri-ciri halusnya dengan kotoran yang mempermalukan itu. Dia tidak berkata apa-apa, tidak menangis, tidak protes. Dia tidak pernah belajar mengeluh. Karena siapa yang akan mendengarkannya? Siapa yang akan membelanya? Sari sekarang berusia 30 tahun. 30 tahun panjang keberadaan yang telah berlalu seperti sungai penderitaan sunyi. 30 tahun ketaatan buta dan bisu yang telah membungkukkan punggungnya dan melipat jiwanya. 30 tahun keheningan yang dipaksakan yang telah mencekik suaranya sampai dia lupa suara pikiran-pikirannya sendiri yang diungkapkan dengan keras. 30 tahun tanpa pernah duduk di meja kayu berukir besar di mana keluarga makan dalam kegembiraan dan kelimpahan. Tanpa pernah mendengar terima kasih sederhana yang dibisikkan dengan rasa syukur. Tanpa pernah merasakan kehangatan tatapan baik hati yang tertuju padanya. Dia tidur meringkuk seperti hewan yang terluka di gudang kecil yang pengap di belakang dapur yang bising, di atas tikar usang dan berlubang karena keausan yang menjadi kasurnya. Terjepit di antara karung-karung beras berat yang mengeluarkan bau apek dan gerombolan nyamuk haus darah yang berdengung tanpa henti di udara lembab dan tercemar. Dunianya terbatas pada beberapa meter persegi kegelapan dan kelembapan di mana dia bahkan tidak yakin akan keamanannya. Ketika dia sakit, yang sering terjadi dalam kondisi hidup yang tidak sehat, mereka mengabaikannya dengan ketidakpedulian kejam yang hanya Tuhan berikan kepada pelayan mereka. Demamnya, sakit kepalanya, nyeri sendinya, tidak menarik bagi siapapun, karena dia hanyalah alat kerja yang bisa diganti jika perlu. Ketika dia menangis, kewalahan oleh keputusasaan dan akumulasi begitu banyak penghinaan, itu selalu di bantal kotor yang berbau jamur. Dalam keheningan absolut, mulut ditekan pada kain kasar untuk meredam isakannya dan tidak mengganggu tidur tuannya. Air matanya mengalir panas dan pahit di pipinya yang cekung karena malnutrisi. Tetapi dia cepat menghapusnya karena bahkan rasa sakitnya harus tetap diskret. Tapi meskipun demikian, dia tidak lari, tidak memberontak, tidak berusaha melarikan diri dari neraka harian ini.
dia masih percaya dengan iman yang naif dan menyentuh yang kadang-kadang bertahan dari cobaan terburuk, bahwa kesabarannya yang tak terbatas adalah benih berharga yang Allah dalam kebijaksanaan ilahinya, dan waktu yang sempurna akhirnya akan menyiram dengan rahmatnya, mengubah penderitaannya menjadi hadiah surgawi. Kemudian datanglah hari naas itu yang akan mengubah selamanya jalannya keberadaan yang menyedihkan. Hari terkutuk keris yang hilang. Itu adalah pagi yang menyesakan di musim kemarau, ketika bumi retak memohon langit yang pelit akan air mata penyelamatnya. Angin panas kemarau, angin pengkhianat yang mengeringkan jiwa sebanyak tubuh, membuat daun jendela bambu anyaman berderak keras terhadap dinding rumah, menghasilkan irama menyeramkan yang bergema seperti gendang pertanda buruk. Ibu Indira, dihiasi dengan perhiasan emas terbaiknya dan perhiasan paling berharganya, bersiap dengan kegelisahan yang tidak biasa untuk upacara keagamaan yang sangat penting di pura leluhur desa. Perayaan di mana reputasi dan status sosialnya akan dinilai oleh seluruh komunitas. Saat itulah dia menyadari dengan ngeri bahwa keris suci emas murni masifnya, belati upacara dengan lekukan sempurna yang merupakan warisan paling berharga keluarganya selama 7 generasi, simbol kebangsawanan dan kekuatan spiritual mereka, telah menghilang secara misterius dari kotaknya beludur merah di mana biasanya beristirahat. Dia mengeluarkan jeritan nyaring yang merobek udara pagi seperti pisau berkarat merobek sutra. Lolongan kemarahan murni yang membuat dinding bambu bergetar dan membekukan semua penghuni rumah karena teror. Matanya yang merah berkilau dengan kemarahan setan, sementara dia menggeledah dengan panik seluruh rumah yang luas, membalik setiap bantal bordir, mengosongkan setiap peti berukir, membalikan setiap vas dekoratif dalam pencarian putus asa untuk objek suci itu. Dia pertama menuduh tukang masak tua dengan tangan gemetar, seorang wanita setia yang melayani keluarga selama 20 tahun tanpa pernah melakukan pencurian sekecil apapun, menerornya dengan tuduhan keras dan ancaman untuk membuatnya dipenjara. Lalu, ketika kepolosan jelas dari juru masak menjadi tak terbantahkan, tatapan gilanya beralih tak terelakkan ke Sari, seperti predator mencium mangsanya, dan dia menunjuk ke arahnya jari penuduh yang gemetar karena kemarahan yang ditahan. Kamu, ular berbisa yang licik! Teriak Ibu Indira dengan suara yang bergema seperti guntur di langit badai. Suara merdu yang indah diubah menjadi auman binatang oleh kemarahan. Kamu sendirian kemarin malam di rumah ini ketika kami di pasar malam. Sendirian dengan tangan kotormu dan hati pencurimu. Kamu satu-satunya makhluk yang cukup jahat untuk berani mengotori rumah kami dengan keserakahanmu. Kata-katanya berderak di udara seperti cambukan. Setiap suku kata diisi dengan racun mematikan yang tampaknya meracuni atmosfer. Kamu memanfaatkan kepercayaan buta kami, kemurahan hati kami tanpa batas, untuk mengkhianati kami seperti ular yang selalu kamu jadi. Kamu satu-satunya kutu busuk yang mampu mencuri di bawah atap pelindung kami. Suaranya naik ke nada tinggi, histeris. Pipinya yang biasanya pucat sekarang meradang oleh kemarahan yang mengubah ciri-ciri aristokratnya menjadi topeng kebencian murni. Sari merasakan gemetaran es naik sepanjang tulang belakangnya seperti aliran timah cair, melumpuhkan setiap ototnya dan membekukan darahnya di pembuluh darah. Dia perlahan mengangkat mata hitamnya yang dipenuhi kepolosan yang menyakitkan. Mata-mata yang tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, tidak pernah menginginkan apa yang bukan miliknya. Dia membuka mulut untuk mengucapkan kata-kata pembelaannya, untuk menyatakan kepolosannya dengan kekuatan kebenaran. Tetapi tamparan hebat Ibu Indira membelah udara seperti kilat membelah awan. Datang lebih cepat dari pikirannya, lebih cepat dari refleks perlindungannya. Suara kering dan brutal dari tangan bercincin terhadap pipinya yang halus bergema di seluruh rumah, seperti pukulan gong pemakaman. Suara yang menandai akhir dari semua keadilan dan kemanusiaan. Dampaknya melemparkannya dengan keras ke tanah. Tubuhnya yang rapuh runtuh seperti boneka kain. Kepalanya membentur keras ubin batu dingin yang menggaruk pelipisnya
dan membuat tetesan darah merah terang menetes di kulitnya yang kecoklatan oleh matahari. Kamu berani mengangkat mata pelacurmu ke arahku, pencuri terkutuk, teriak Indira dengan histeria yang hampir gila. Kata-katanya keluar dari tenggorokannya seperti ular berbisa siap menggigit. Kamu berani menatap wajah orang yang kamu hianati, curi, permalukan. Bagaimana kamu bisa punya keberanian yang memuatkan untuk menatapku dengan mata pembohong itu? Mata yang telah melihat harta suci kami dan menginginkannya seperti pelacur vulgar menginginkan emas kliennya. Dia benar-benar meludahi kata-katanya. Air liurnya yang diproyeksikan oleh kemarahan mendarat di wajah berdarah sari seperti hujan asam. Kamu hanyalah anjing berkudis yang menggigit tangan yang memberinya makan, lintah menjijikkan yang telah menghisap kebaikan kami sampai ke sumsum. Lihat aku sekali lagi, dan aku akan membuat laki-laki desa mencabut matamu. Tinjunya mengepal dan mengendur secara spasmodik, seolah-olah dia berjuang melawan keinginan untuk memukul lagi dan lagi, sampai menghapus wajah itu yang masih berani ada di bawah atapnya. Kepala desa diberitahu dalam jam berikutnya oleh seorang utusan yang terengah-engah yang telah berlari di bawah matahari yang membakar. Kaki telanjangnya mengangkat awan debu merah di jalan tanah yang dipukul. Pak Suryanto, seorang pria gendut dengan pelipis abu-abu dan tatapan keras, tiba ditemani para tetua paling dihormati desa. Para orang tua terhormat dengan wajah yang diukir oleh usia dan kebijaksanaan yang diasumsikan, mengenakan sarung tradisional dan songkok beludru hitam mereka, yang menandai otoritas spiritual dan temporal mereka. Mereka berkumpul di ruang utama besar rumah Wijaya, duduk melingkar di atas tikar anyaman, tubuh mereka berat dan hati nurani mereka ringan. Tidak ada penyelidikan teliti untuk menetapkan fakta, tidak ada diskusi mendalam untuk menimbang bukti, bahkan tidak ada pertanyaan sederhana yang diajukan kepada terdakwa untuk mendengar versinya tentang peristiwa itu. Hanya musyawarah fasad yang berlangsung hanya beberapa menit, parodi keadilan di mana putusan sudah ditulis bahkan sebelum tuduhan dirumuskan. Keputusan jatuh seperti pisau pemotong, cepat, tajam, definitif, dan kejam tak kenal ampun. Sari, anak tanpa nama dan tanpa kehormatan, ucap kepala dengan suara hikmat yang bergema seperti lonceng pemakaman. Setiap kata ditimbang dan diukur untuk memberikan dampak destruktif maksimum. Setelah bermusyawarah menurut hukum leluhur komunitas kami dan berkonsultasi dengan roh nenek moyang kami menyatakanmu najis, tidak murni di mata manusia dan Tuhan, tercemar oleh keserakahan dan pengkhianatanmu sendiri. Dia menandai jeda teatrikal, menikmati kekuasaan absolut yang dia gunakan atas kehidupan manusia ini. Kekuatan untuk menghancurkan dengan satu kata, menghapus dengan satu gerakan. Kamu telah menggigit tangan murah hati yang telah memberimu makan selama bertahun-tahun ini. Kamu telah meludahi wajah mereka yang telah menawarkanmu atap dan perlindungan. Kamu telah mengkhianati kepercayaan suci yang ditempatkan padamu seperti ular yang paling keji mengkhianati orang yang menghangatkannya di dadanya. Suaranya membengkak, dibawa oleh retorikanya sendiri dan persetujuan diam dari majelis pria. Akibatnya, kamu akan pertama dihukum secara terbuka untuk menjadi contoh bagi makhluk lain dari jenismu, lalu dibuang selamanya dari komunitas baji kami. Semoga Allah, dalam rahmat tak terbatasnya, mengasihani jiwamu yang terkutuk karena manusia tidak akan memilikinya. Saat fajar pucat keesokan harinya, ketika cahaya pertama fajar baru mulai mengusir bayangan malam tropis, dia dibawa keluar dari desa seperti orang yang terkena wabah, dikawal oleh dua pria bersenjata tongkat yang berjalan pada jarak hormat. Seolah-olah kedekatan sederhana dengannya bisa mengkontaminasi mereka dengan kutukan yang diasumsikan. Dia tidak memiliki apa-apa, benar-benar tidak ada. Tidak ada bagasi karena dia tidak memiliki apapun yang layak dibawa. Tidak ada perbekalan karena tidak ada yang peduli dengan kelangsungan hidupnya di masa depan. Tidak ada uang karena dia tidak pernah memilikinya. Bahkan tidak ada sepatu untuk melindungi kaki telanjangnya dari duri dan batu di jalan. Satu-satunya miliknya adalah kerudung katun kasar, robek dan pudar karena bertahun-tahun penggunaan, yang dia ikat dengan canggung di lehernya seperti kain kafan yang menggelikan. Sisa terakhir dari martabat manusianya. Mereka meninggalkannya di sana, di perbatasan tepat antara dunia manusia dan alam liar.
di pinggir hutan misterius dan ditakuti, dan secara paradoks, kehidupan Sari yang semua orang kira benar-benar berakhir, hancur, musnah, sebenarnya akan benar-benar dimulai di tempat lain, di kerajaan di mana hukum lain mengatur keberadaan. Setiap langkah yang dia ambil di jalan tanah merah berdebu ini menimbulkan gemetaran kekhawatiran yang naik dari kaki yang terluka hingga jantungnya yang berdebar kencang. Jalan berliku yang menuju ke hutan tropis tampak terbentang tanpa batas di depannya, lebih panjang dari yang pernah dia bayangkan dalam mimpi buruk tergelapnya, lebih menyeramkan dan mengancam daripada dalam cerita menakutkan yang dibisikkan nenek kepada anak-anak untuk menjauhkan mereka dari bahaya hutan. Atmosfer itu sendiri tampak berat dengan pertanda jahat, seolah-olah tanah merah retak di bawah kakinya, bersiap perlahan dan metodis untuk menelannya hidup-hidup, menelannya ke dalam perutnya yang lembab dan gelap. Di belakangnya, penduduk kampung yang ketakutan tetap dengan hati-hati terkurung di dalam rumah bambu mereka. Wajah cemas mereka muncul secara diam-diam di jendela, seperti topeng hantu. Beberapa melemparkan pandangan diam-diam dan bersalah melalui celah-celah daun jendela bambu anyaman mereka atau celah-celah tikar mereka yang berfungsi sebagai tirai. Tetapi tidak ada yang berani keluar terbuka karena takut dikaitkan dengan yang terkutuk. Tidak ada yang berbicara dengannya, tidak ada yang melambai, tidak ada yang membisikkan selamat tinggal. Sederhana untuk melembutkan kebrutalan pengasingan definitif ini. Tiba di perbatasan tak terlihat tetapi sangat nyata antara sawah hijau yang berombak di bawah angin seperti laut giok cair dan pohon-pohon gelak dan mengancam pertama dari hutan primer yang berdiri seperti penjaga raksasa yang menjaga rahasia dunia terlarang. Kedua pria yang mengawalnya berhenti tiba-tiba, seolah-olah mereka telah menabrak dinding tak terlihat. Salah satu dari mereka, seorang petani dengan wajah yang diukir oleh tahun-tahun kerja keras di bawah matahari khatulistiwa, menyodorkan kepadanya dengan gerakan mekanis dan tanpa belas kasihan sebuah tempurung kecil yang menghitam karena penggunaan. Labu tradisional yang berisi sedikit air hangat dan keruh, mungkin minuman terakhir yang akan dia terima dari tangan manusia. Dia menatap persembahan yang menggelikan ini dengan mata kosong ekspresi, tetapi tidak menyentuhnya, tidak menerimanya, seolah-olah dia sudah merasakan bahwa air ini masih milik dunia manusia dan bahwa dia sekarang tidak lagi menjadi bagiannya. Air ini masih membawa bau peradaban, rasa pahit pengkhianatan manusia, dan nalurinya memberitahunya untuk berpaling darinya selamanya. "Kamu bukan bagian dari kami lagi," ucap salah satu pria dengan suara datar dan monoton, tanpa emosi manusia. Seolah-olah dia membacakan mantra ajaib yang ditakdirkan untuk putus secara definitif ikatan yang pernah mengikat makhluk yang jatuh ini ke dunia beradab. Kata-katanya jatuh di udara panas dan diam seperti batu di sumur tanpa dasar, menciptakan riak tak terlihat yang tampaknya memisahkan selamanya dua alam semesta yang tidak kompatibel. Biarkan alam yang menentukan nasibmu. Biarkan alam liar sekarang memutuskan nasibmu. Biarkan hukum primitif hutan menggantikan hukum manusia dalam keberadaanmu yang sekarang ditinggalkan. Dia mengucapkan kalimat ini dengan ketidakpedulian es yang sama seperti algojo yang menyelesaikan tugas hariannya, tanpa kebencian khusus, tetapi tanpa jejak belas kasihan juga. Seolah-olah dia sudah tidak sepenuhnya manusia di matanya. Seolah-olah dia telah menjadi sesuatu tanpa nama yang bisa dilemparkan ke binatang liar tanpa menimbulkan masalah hati nurani sekecil apapun. Lalu mereka berbalik dengan sinkronisasi sempurna, seperti tentara yang mematuhi perintah diam. Punggung mereka berpaling darinya dengan finalitas yang bergema, seperti pintu penjara yang menutup untuk keabadian. Sari tetap sendirian, benar-benar dan tak terelakkan sendirian untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Menghadapi keheningan yang begitu total dan mendalam, sehingga tampaknya memiliki kehadiran fisik yang menindas.
Di depannya terbentang hutan dalam semua kemegahan yang menakutkan. Hutan primer yang tampak luas seperti samudra hijau dan gelap, bernafas lembut dan berirama seperti hewan prasejarah yang tertidur yang setiap napasnya membuat ribuan daun yang membentuk kulit hidupnya bergetar. Pohon-pohon adalah raksasa leluhur dengan batang yang begitu lebar sehingga dibutuhkan 10 orang yang saling berpegangan tangan untuk mengelilinginya. Cabang-cabang mereka yang berjalin membentuk kubah katedral yang begitu padat sehingga hanya beberapa sinar matahari yang berhasil menembus sampai ke tanah spons. Mereka berdiri rapat satu sama lain seperti pilar katedral alami. Kulit kayu kasar mereka ditutupi lumut zamrud dan lumut kerak misterius, menciptakan dinding hidup yang tampak tak dapat ditembus. Udara jenuh dengan kelembapan tropis, begitu tebal sehingga bisa dipotong dengan pisau, syarat dengan aroma memabukkan dan tak dikenal. Aroma hijau dan dalam lumut yang tidak pernah mengenal kekeringan, aroma kaya dan hitam tanah perawan yang difermentasi selama ribuan tahun, aroma misterius dan mengganggu dari yang tidak diketahui, yang memanggil dan menakuti pada saat bersamaan. Hutan tidak berbicara bahasa manusia. Dan Sari, dia, telah secara definitif kehilangan penggunaan bicara manusia. Pita suaranya tampaknya telah mengecil di bawah beban keheningan yang dipaksakan. Hari-hari pertama di katedral hijau ini adalah siksaan dengan intensitas yang bahkan kata-kata paling kejam yang diciptakan oleh penyair kesakitan tidak akan pernah bisa menggambarkan dengan setia. Kelaparan bukan lagi sensasi tidak menyenangkan sederhana yang menarik perut, tetapi monster tak terlihat dan dengan sabar rakus yang menganjurkan ususnya dengan rahang besi, mengubah setiap menit menjadi keabadian penderitaan murni. Perutnya yang kosong bergema seperti gendang kosong di mana orang gila akan mengetuk tanpa henti, menghasilkan melodi mengerikan yang mengatur langkah goyahnya di atas karpet spons daun mati dan lumut basah. Dia berjalan seperti pejalan kaki dalam tidur yang berhalusinasi, sampai kakinya yang gemetar, dimakan kelelahan dan keletihan, tidak lagi merespons perintah putus asa dari otaknya yang dalam kesusahan. Lalu dia roboh seperti rumah kartu yang disapu badai, di kaki pohon beringin leluhur dan bengkok yang akar udaranya yang ular tampaknya ingin memeluknya dalam pelukan mematikan, seolah-olah pohon ribuan tahun ini telah memutuskan untuk mengadopsinya dalam kematiannya yang akan datang. Akar-akar berbuku dan kasar membentuk kandang alami di sekitar tubuhnya yang tersungkur, menciptakan kepompong vegetatif yang bisa menjadi makamnya atau tempat perlindungannya, menurut kehendak takdir. Dia meringkuk di sana seperti hewan yang terluka, mencari kegelapan untuk mati dalam damai. Anggota badannya yang sakit menemukan kemiripan istirahat terhadap kulit kayu kasar yang berbau tanah lembab dan keabadian. Aliran tipis air kotor dan kecoklatan yang mengalir dengan malas di antara dua batu berlumut seperti ular perak kusam menjadi sumber kehidupannya yang genting. Dia berlutut di depan persembahan alam yang menggelikan ini dengan penghormatan seorang peziarah di depan altar suci dan minum dengan hati-hati dengan tegukan kecil. Bibir diletakkan dengan halus di permukaan keruh seperti hewan takut yang minum sambil tetap waspada. Air itu memiliki rasa logam dan tanah, syarat dengan sedimen dan misteri. Tetapi itu adalah ramuan kehidupan paling berharga yang pernah dia cicipi. Tubuhnya yang dehidrasi langsung berterima kasih dengan serangkaian mual keras yang melipatnya menjadi dua. Tetapi dia bertahan, mencengkram tanah lembab, karena dia tahu secara naluriah bahwa air tidak murni ini adalah langkah pertama menuju kelangsungan hidupnya di dunia yang bermusuhan ini. Makanan, dia cari pertama dengan refleks terkondisi makhluk manusia beradab yang berharap menemukan makanan yang disiapkan, lalu dia belajar secara bertahap untuk bertahan hidup, seperti yang dilakukan binatang liar yang dipandu oleh naluri primordial. Dia mencicipi dengan curiga daun-daun lebar dengan urat yang kompleks, mengunyah perlahan dan dengan penuh perhatian setiap tekstur baru, segera meludahkan yang membakar lidahnya seperti asam atau meninggalkan rasa pahit seperti kematian, menyimpan dengan berharga dalam ingatan yang tidak memicu reaksi menyakitkan. Dia belajar menggerogoti akar-akar kering dan berserat seperti hewan pengerat yang kelaparan,
Mengisap secara metodis batang-batang berair sampai mengekstrak sumsum bergizi, mengubah mulutnya menjadi laboratorium kelangsungan hidup di mana setiap rasa dianalisis, dikatalogkan, diterima atau ditolak menurut hukum tak kenal ampun seleksi alam. Suatu hari yang diberkati oleh takdir atau dikutuk oleh nasib buruk, dia tidak akan pernah tahu. Dia menemukan di semak berduri sekelompok buah-buahan liar dengan warna cerah dan menggoda yang menggantung seperti permata terlarang di kotak hijau hutan. Didorong oleh kelaparan yang begitu melahap sehingga dia kehilangan semua kehati-hatian, dia melahap 3 sekaligus. Daging mereka yang manis dan harum meledak di lidahnya yang kering seperti berkah ilahi. Keesokan harinya, dia tenggelam dalam tidur koma yang berlangsung 20 jam tanpa akhir. Tubuhnya diguncang gemetar apokaliptik, berkeringat demam yang berbau kematian dan racun. Terbaring di lumpur dingin seperti mayat yang ditinggalkan untuk bangkai. Tapi ketika dia akhirnya muncul dari kelumpuhan mematikan ini, berkedip mata di bawah cahaya emas matahari tropis yang disaring melalui kanopi, dia masih hidup. Masih mampu bernafas, masih diberkahi dengan jantung yang berdetak. Itu adalah kemenangan sejati pertamanya melawan kematian, kemenangan pribadi pertamanya dalam pertempuran yang tidak seimbang melawan alam. Dia sekarang tidur langsung di tanah lembab dan berkerumun kehidupan tak terlihat. Pipi ditekan terhadap tanah hitam yang berbau pembusukan subur dan rahasia yang terkubur. Kadang-kadang, ketika kemurahan hati alam yang berubah-ubah memungkinkan, dia menumpuk dengan teliti lapisan daun mati yang berderak untuk membuat tempat tidur yang menggelikan. Kemiripan kasur yang mengingatkannya dengan kejam pada kenyamanan yang hilang dari keberadaannya yang lama. Ketika hujan tropis menghantam hutan dengan kekerasan banjir Alkitab, mengubah udara menjadi tirai air yang tidak dapat ditembus, dia berlindung sebaik mungkin di bawah batu yang menggantung yang menangis air mata lumut. Atau dia membiarkan dirinya basah sampai ke tulang. Lengan disilangkan di dadanya yang kurus, seperti patung batu yang akan dipahat Tuhan dalam kemarahannya, lalu ditinggalkan untuk erosi waktu. Air dingin mengalir di kulitnya yang kecoklatan oleh matahari khatulistiwa, membawa bersamanya sisa-sisa terakhir peradabannya yang hilang. Dia tidak lagi bermimpi tentang kembali yang ajaib, rehabilitas yang menang, atau balas dendam yang memuaskan terhadap mereka yang telah membuangnya. Doa-doanya sendiri telah mengalami transformasi radikal, kehilangan karakter memohon dan putus asa mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih mistis. Dia tidak lagi menggumamkan formula yang dipelajari dari hati. Buat aku keluar dari cobaan ini, kembalikan tempatku di antara manusia, balas dendamku terhadap musuh-musuhku. Sebaliknya, dia berbisik sederhana, dengan ketenangan yang mengejutkannya sendiri. Jika aku harus mati di sini, dalam kesendirian hijau dan abadi ini, biarlah itu tanpa kebencian di hatiku, tanpa kepahitan di bibirku, tanpa kutukan untuk mereka yang menolakku. Penerimaan ini bukan kepasrahan pasif, tetapi bentuk kebijaksanaan baru yang lahir dari penderitaan ekstrim. Kedamaian batin yang ditempa dalam wadah peleburan pengabaian total. Kadang-kadang, ketika kesendirian menjadi begitu menindas sehingga tampaknya memiliki berat fisik yang menghancurkan, dia menangis tanpa suara, tanpa gerakan teatrikal, tanpa saksi untuk berempati dengan rasa sakitnya. Air mata mengalir sendiri di pipinya yang cekung karena malnutrisi, hangat dan asin seperti hujan muson pertama di tanah kering, membentuk bahasa rahasia dan primitif yang hanya hutan sunyi bisa mendengar dan memahami. Tangisan ini bukan lagi dari seorang wanita yang patah oleh ketidakadilan manusia, tetapi dari makhluk dalam transformasi yang menangisi kematian identitas lamanya, sambil merasakan lahir di dalam dirinya sesuatu yang baru, tidak dikenal, berpotensi menakjubkan. Dan sedikit demi sedikit tanpa terasa, dia berubah. Seperti ulat berubah dalam kepompongnya, tidak terlihat bahkan oleh matanya sendiri. Tatapannya menjadi secara bertahap lebih dalam dan lebih menusuk, seperti mistikus yang telah menembus tabir ilusi material. Lebih lambat dan lebih kontemplatif, mampu menangkap nuansa yang tak terlihat oleh mata biasa. Gerakannya kehilangan tergesa-gesa manusia untuk memperoleh ekonomi gerakan yang hampir kucing. Lebih pendek tetapi sangat lebih tepat.
Setiap tindakan dihitung untuk menghabiskan energi minimum sambil memperoleh efisiensi maksimum. Dia belajar mendengarkan secara religius suara-suara halus angin yang berbicara melalui dedaunan dalam gerakan abadi, menguraikan pesan rahasia yang dibawa oleh drak misterius cabang-cabang kuno, menafsirkan jeritan jauh burung-burung tidak dikenal sebagai begitu banyak nubuat dalam bahasa yang dia mulai pahami secara intuitif. Dia tidak lagi mencari secara gila-gilaan jalan keluar dari penjara hijau ini yang telah menjadi katedralnya. Dia hanya mencari nafas vital berikutnya, buah penyelamat berikutnya, hari berikutnya untuk bertahan dalam keberadaan yang direduksi menjadi hal yang penting. Hari-hari berlalu tanpa nama, tanpa ukuran, tanpa penanda temporal, melebur satu ke yang lain seperti warna pelangi bercampur di perbatasannya. Tidak ada lagi Senin untuk menandai awal pekan yang sulit, atau Jumat untuk mengumumkan pembebasan akhir pekan, atau hari raya keagamaan yang akan datang, yang dulu mengatur keberadaannya yang menyedihkan dengan momen-momen harapan yang langka. Waktu telah kehilangan tirani beradabnya untuk menemukan kembali ritme alami dan primitifnya. Diatur hanya oleh pergantian tak terlupakan siang yang membakar dan malam yang sejuk. Oleh siklus bulan yang memperpirak kanopi. Oleh musim halus yang hanya orang yang berpengalaman hutan tahu cara mengenali. Tidak ada lagi kumba pelayan yang tunduk. Tidak ada lagi kumba yang terkutuk ditolak. Tidak ada lagi kumba wanita yang patah oleh ketidakadilan. Tidak ada lagi selain tubuh kurus tetapi masih berdiri ini. Jiwa yang gigih yang belum berhasil dihancurkan sepenuhnya oleh apapun. Kemauan yang ganas yang menolak untuk padam meskipun akumulasi cobaan. Suatu sore, ketika langit memerah mengumumkan akhir hari yang sangat melelahkan, dia menemukan pohon besar dengan akar yang tergali dan berjalin yang membentuk seperti jari-jari berbuku raksasa yang tertidur. Di antara akar-akar monumental ini tersembunyi ruang berongga, secara alami kering dan terlindung dari cuaca buruk oleh kanopi vegetatif yang ditenun alam dengan kesabaran ribuan tahun. Seolah-olah pohon leluhur ini telah dipahat oleh para dewa untuk menyambutnya. Seolah-olah dia telah menunggunya selama berabad-abad di hutan rahasia ini. Dia memasang tempat perlindungan sementaranya di sana. Jika bisa disebut demikian, akumulasi genting daun kering dan batu datar yang sekarang menjadi semua furnitur dan semua kekayaan materialnya. Dia tertidur meringkuk seperti janin di perut pelindung ibu bumi, dan untuk pertama kalinya sejak pengasingan kejamnya, dia tidak kedinginan dalam kelembapan yang menembus malam tropis. Dan kemudian, suatu pagi berkabut, di mana embun mengubah setiap jaring laba-laba menjadi rendah berlian. Sementara dia mengunyah segaha mekanis sepotong kulit kayu berserat untuk menenangkan mulutnya yang terus-menerus kering dan rasa hausnya yang konstan, dia mendengar sesuatu yang akan mengubah selamanya jalannya keberadaan yang bermetamorfosis. Suara aneh dan mengganggu naik dari kedalaman hutan, berbeda dari semua suara familiar yang telah dia pelajari untuk dikatalogkan. Bukan jeritan nyaring burung teritorial, atau geraman babi hutan yang marah, atau desir ular di dedaunan. Itu adalah napas serak dan susah payah, berat dengan rasa sakit dan kelelahan mematikan. Keluhan primitif yang tampaknya datang dari kedalaman zaman. Jeritan hewan dengan kelemahan yang menyentuh sesuatu yang terkubur dalam jiwanya yang terluka. Erangan ini bukan panggilan berburu atau jeritan wilayah, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengharukan dan menyayat hati. Panggilan universal penderitaan yang mengenali penderitaan. Dia langsung membeku. Semua ototnya tegang seperti senar busur yang siap melepaskan panahnya. Jantungnya berdetak begitu keras, sehingga dia khawatir gendang gila ini akan mengkhianati kehadirannya kepada makhluk tak terlihat hutan. Di sana, di suatu tempat dalam jalinan kompleks bambu yang bengkok, oleh usia dan rumput tinggi yang membentuk labirin vegetatif yang tidak dapat ditembus. Sesuatu yang hidup bernapas dengan susah, sesuatu yang hidup menderita dalam kesendirian, yang bergema dengan miliknya. Naluri primitif konservasi, suara leluhur yang terukir dalam gennya sejak malam waktu, berteriak kepadanya dengan semua kekuatan ketakutan,
Lari, lari segera, jangan dekati penderitaan ini yang bisa menular. Tetapi suara lain yang lebih tua lagi, lebih dalam dan lebih misterius, suara yang tampaknya datang dari jiwa hutan itu sendiri, berbisik kepadanya dengan kelembutan yang tak tertahankan. Mendekatlah, dekati, kamu ditunggu. Malam telah jatuh seperti tirai beludru hitam yang ditusuki bintang perak ketika Sari akhirnya mendengar dengan jelas auman patah yang akan mengubah takdirnya. Itu bukan auman kuat dan menakutkan predator di puncak kekuatannya, yang membuat seluruh hutan gemetar dan membekukan semua hewan dengan teror untuk kilometer di sekitarnya. Tidak, itu adalah sesuatu yang jauh lebih menyentuh dan tragis. Auman yang lemah, dicekik oleh rasa sakit, dicekik oleh kelelahan, patah oleh kekalahan. Itu tidak menyerupai suara apapun yang pernah dia dengar di katedral hijau ini. Bukan jeritan kemenangan setelah berburu yang berhasil atau peringatan yang dilemparkan kepada rival yang berani. Atau panggilan cinta yang dilemparkan ke arah pasangan. Itu adalah keluhan primitif dan menyayat hati. Panggilan untuk bantuan yang dilemparkan oleh makhluk di tepi jurang. Desahan agoni yang membawa dalam dirinya semua tragedi dunia liar. Dia bangkit perlahan. Dengan kehati-hatian tak terbatas seekor kucing yang mendekati mangsa yang berpotensi berbahaya. Kaki telanjangnya hampir tidak menyentuh karpet lumut lembab dan spons. Napasnya tergantung antara ketakutan dan fascinasi. Setiap langkah dihitung, diukur, sunyi. Jari-jari kakinya menguji dengan halus ketegasan tanah sebelum mempercayakan berat tubuhnya yang kurus kepada bumi yang pengkhianat. Dia tahu secara naluriah, dengan kepastian primitif yang tidak pernah menipu, bahwa suara menyayat ini datang dari binatang yang terluka, mungkin mematikan, dan semuanya dalam kondisioning kelangsungan hidupnya berteriak kepadanya untuk melarikan diri dari situasi yang berpotensi fatal ini. Tetapi sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, sesuatu yang menyerupai benang tak terlihat yang ditenun oleh takdir itu sendiri, menariknya tanpa perlawanan ke keluhan ini, ke penderitaan ini yang memanggil miliknya dalam bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Dia masuk ke dalam semak berduri, seperti pejalan kaki dalam tidur yang dipandu oleh kekuatan supernatural. Dahan yang tajam mencakar tanpa ampun lengan telanjang dan kakinya yang kurus, menggambar garis-garis merah di kulitnya yang kecoklatan, yang menetes darah dalam cahaya hantu bulan. Baunya semakin kuat, semakin menyentuh. Campuran memabukkan darah segar dan logam, tanah yang baru diaduk, dan aroma yang tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dikenali di antara semua, bau kematian yang mendekati dengan langkah berhati-hati. Wewangian mematikan ini mengambang di udara malam seperti dupa mengerikan. Memandu langkahnya menuju tujuan yang belum dia ketahui, tetapi yang dia rasakan mendekati dengan kepastian apokaliptik. Kemudian, di antara dua batang pohon berbuku yang berdiri seperti kolom kuil yang terlupakan, di hutan yang dimandikan cahaya supranatural bulan purnama yang mengubah semuanya menjadi perak cair, dia akhirnya melihatnya. Dan visi ini membekukannya di tempat, memotong napasnya dan menghentikan detak jantungnya untuk keabadian yang berlangsung hanya 1 detik. Seekor harimau betina Sumatera dalam semua kemegahan yang jatuh, berbaring miring dalam posisi yang mengkhianati penderitaan yang tak terkatakan. Dia sangat besar, lebih besar dari semua cerita menakutkan yang diceritakan para orang tua untuk menakuti anak-anak. Kucing kerajaan yang keindahan liarnya tetap utuh meskipun dalam agoni. Rusuk hewan itu naik dan turun dalam ritme yang sulit dan menyakitkan. Setiap nafas yang tercabut tampaknya menjadi pertempuran yang dilancarkan melawan kematian itu sendiri. Bulunya yang mewah, jubah kerajaan bergaris oranye menyala dan hitam dalam yang membuatnya menjadi ratu hutan yang tak terbantahkan, sekarang ternoda dan kusam. Ternoda darah kering yang membentuk kerak coklat dan lumpur yang menempel pada bulu yang dulu halus. Luka menganga dan cabul merobek kaki depan kanannya, mengungkapkan daging mentah merah menyala yang berkilau di bawah cahaya bulan seperti rubi terkutuk. Tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah luka lain ini,
lebih dalam dan lebih mengkhawatirkan, yang membelah dahinya yang mulia tepat di atas mata kiri, dari mana mengalir aliran darah yang menggambar di moncongnya yang aristokrat, air mata merah permanen. Dan namun, meskipun kemerosotan fisik ini, meskipun agoni yang terlihat ini, dia mempertahankan keindahan megah dan mengerikan yang menjadi ciri makhluk ilahi bahkan dalam kejatuhan mereka. Dia terengah-engah seperti tukang tiup api kuno, rusuknya yang bengkak mengungkapkan rahasia yang hanya betina dari jenisnya yang tahu, misteri suci keibuan yang akan datang. Karena ratu yang jatuh ini bunting, hamil dengan anak yang masih bergerak di perutnya yang tegang, kehidupan tak bersalah yang hanya meminta untuk lahir di dunia yang sudah mengutuk ibu mereka untuk mati. Kehamilan itu jelas lanjut, mungkin hanya beberapa hari sebelum bersalinan, dan ironi takdir yang kejam ingin bahwa harimau betina yang megah ini sedang sekarat pada saat yang tepat ketika dia seharusnya memberikan kehidupan. Itu adalah tragedi dengan skala kosmik yang dimainkan di hutan yang hilang ini, drama di mana kematian dan kelahiran menari bersama, balet abadi mereka di bawah bintang-bintang yang acuh tak acuh. Sari berhenti mendadak seolah-olah dia telah menabrak dinding tak terlihat. Setiap otot tubuhnya yang kurus membeku dalam keheningan patung. Naluri paling primitif dan paling kuat kemanusiaan yang telah memungkinkan spesies untuk bertahan hidup dari predator sejak fajar waktu, berteriak kepadanya dalam bahasa yang lebih tua dari kesadaran. Lari, lari segera. Makhluk ini masih bisa membunuhmu dengan satu pukulan cakar, bahkan dalam agoninya. Tetapi suara lain yang sangat lebih misterius dan lebih tua lagi, suara yang tampaknya terpancar dari kedalaman bumi itu sendiri, dari jiwa kolektif semua makhluk yang menderita yang telah menginjak planet ini sejak penciptaannya, berbisik kepadanya dengan kelembutan yang tak tertahankan dan hipnotis. Mendekatlah anak, dekati putriku. Kamu telah dipanggil untuk ini. Waktumu telah tiba. Dia perlahan mengangkat tangannya yang gemetar. Telapak terbuka ke langit malam dalam gerakan perdamaian universal yang melampaui semua penghalang spesies, dan berlutut dengan penghormatan tak terbatas beberapa meter dari ratu yang sekarat ini. Jaraknya dihitung dengan naluri kelangsungan hidup mangsa menghadapi predator alaminya, tetapi juga dengan rasa hormat yang dalam yang harus diberikan kepada penguasa, bahkan yang jatuh, bahkan yang sekarat. Harimau itu perlahan menolehkan kepalanya yang besar ke arah penampakan manusia ini. Hantu wanita yang berani mendekatinya dalam agoninya. Mata mereka bertemu dalam momen intensitas kosmik, menciptakan jembatan tak terlihat antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu. Itu bukan tatapan liar dan gila predator yang terdesak. Itu bukan mata berdarah binatang yang dibuat gila oleh rasa sakit. Tidak. Itu adalah sesuatu yang mengganggu, yang sangat manusiawi di wajah kucing ini. Tatapan lelah, pasrah, hampir bersyukur. Sari membuka mulut dan mengucapkan kata-kata manusia pertamanya sejak berminggu-minggu isolasi total. Suaranya serak dan patah karena kurang penggunaan bergema, aneh, dalam keheningan sici hutan malam. Aku bukan musuhmu. Kata-kata sederhana ini diucapkan dalam nafas, membawa dalam diri mereka semua kesendirian dunia, semua belas kasihan jiwa yang sendiri telah mendekati kematian dan mengenali kedekatan ini pada makhluk lain. Mereka tidak ditujukan kepada binatang liar, tetapi dari yang setara kepada yang setara, dari makhluk yang menderita kepada makhluk yang menderita. Dalam bahasa universal rasa sakit ini, yang melampaui semua perbedaan spesies, budaya, kondisi sosial. Selama menit-menit panjang yang terbentang seperti jam dalam keabadian yang tergantung malam ajaib ini, dia tetap di sana, berlutut dalam kegelapan beludhu yang ditusuki bintang, berbisik dalam keheningan. Bukan kata-kata yang kuat atau formula ajaib yang mampu menyembuhkan luka mematikan. Hanya suara-suara lembut dan menenangkan, kata-kata doa kuno yang diturunkan oleh neneknya, penghiburan yang dibisikkan dalam bahasa primitif hati ini yang mendahului semua bahasa yang diartikulasikan.
Dia berbicara seperti saudara berbicara kepada saudara perempuannya yang sekarat, seperti ibu mengayun anak yang menderita, seperti jiwa yang patah mengenali dan menghibur jiwa patah lain dalam persaudaraan universal rasa sakit. Kata-kata mengalir dari bibirnya seperti doa cair, menciptakan gelembung kedamaian dan suci di hutan yang diubah menjadi kapel yang diimprovisasi ini. Harimau betina itu tidak bergerak 1 inci pun, tidak menunjukkan tanda agresi atau kecurigaan naluriah menghadapi makhluk manusia ini yang melanggar semua hukum alam dengan mendekati begitu dekat dengan agoninya. Dia mengamatinya dengan mata yang berkilau seperti 2 zamrud cair dalam cahaya hantu bulan. Pupil matanya melebar karena rasa sakit, tetapi aneh, damai. Seolah-olah dia mengenali dalam wanita kurus ini jiwa yang terkait, saudara dalam penderitaan, teman senasib yang telah dikirim takdir untuk berbagi jam-jam terakhirnya. Kemudian, dalam gerakan dengan kelambatan tak terbatas dan keanggunan yang menyentuh, dia menutup kelopak matanya yang berat dengan kelelahan mematikan, sehingga menawarkan hadiah paling berharga, kepercayaan absolutnya. Penyerahannya yang total kepada orang asing ini yang berbicara bahasa belas kasihan. Lalu Sari mendekat dengan kehati-hatian bidan berpengalaman. Gerakannya dipinjam dengan kelembutan tak terbatas dan rasa hormat yang dalam untuk kemegahan yang jatuh ini. Dengan daun-daun lebar dan tebal yang dia petik dengan halus dari semak-semak di sekitarnya, daun-daun dengan sifat antiseptik yang diajarkan neneknya yang penyembuh dalam kehidupan lain, dia mulai menepuk dengan kelembutan keibuan luka menganga kaki yang terluka. Darahnya hangat dan lengket di bawah jari-jarinya. Merah begitu hidup sehingga tampaknya masih berdenyut kehidupan. Tetapi dia tidak gemetar, tidak mundur menghadapi keintiman dengan kematian ini. Tangannya, terbiasa dengan pekerjaan paling hina, akhirnya menemukan panggilan sejati mereka dalam tindakan amal murni ini, dalam pelayanan tanpa pamrih yang diberikan kepada makhluk yang tidak akan pernah bisa berterima kasih dengan kata-kata manusia. Dia kemudian mencuci luka dengan air berharga yang telah dia kumpulkan tetes demi tetes dalam cerukan batu. Air murni dan es ini, yang muncul dari perut gunung dan membawa dalam dirinya berkah ibu bumi. Kemudian dia menerapkan dengan kelembutan tukang emas kulit kayu yang sudah dia gunakan pada luka-lukanya sendiri untuk menenangkan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Kulit kayu ajaib yang kebijaksanaan leluhur hutan telah mengungkapkan kepadanya di saat-saat keputusasaan terbesar.